Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita ngelanjutin materi dari minggu sebelumnya. Jadi kan seharusnya dalam materi desain kemasan ini kita akan ngebahas kemasan tradisional. Karena nanti teman-teman akan diminta untuk mengembangkan desain kemasan yang baru yang berasal atau yang berbasis kemasan tradisional yang kita biasa lihat sehari-hari. Nah, minggu kemarin di pertemuan ke-9 kita udah ngebahas mengenai unsur penampilan dari packaging tradisional. Nah, hari ini saya mau ngelanjutin materi yang kemarin. Kali ini kita mau ngebahas unsur aroma yang biasanya ditemuin di kemasan tradisional. Gitu ya. Tapi saya mau recap dulu deh sedikit materi minggu kemarin. Ya, oke, saya izin share screen ya, teman-teman. Bentar. Udah kelihatan belum? Sudah kelihatan belum? Udah kok. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Nah, saya recap sedikit ya pertemuan ya, atau bahasan kita minggu kemarin. Nah, kemarin kan kita masih ngebanding-bandingin nih masalah packaging tradisional sama packaging modern yang pastinya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan tersendiri. Nah, sekarang kita recap lagi ya, yang namanya unsur kemasan tradisional itu ada 4. Yang pertama itu ada penampilan, ada aroma, ada konstruksi struktur kemasannya, sama yang terakhir hubungan antara kemasan tradisional dengan alam atau dengan siklus alamiahnya. Nah, minggu kemarin kita udah ngebahas poin yang pertama nih, yang tentang penampilan. Hari ini kita ngelanjutin ke bahasan yang kedua, yaitu tentang aroma. Nah, kalau kita ngomongin penampilan, seperti yang udah kita bahas kemarin, beda teknik, beda nama, beda fungsi ya. Walaupun material yang digunakan boleh jadi sama semua. Nih. Nah, sekarang hari ini saya mau ngebahas mengenai unsur aroma. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau ngomongin soal kemasan tradisional, itu material yang digunakan pasti adalah material-material alam yang banyak ditemukan di daerah tersebut. Jadi jangan heran kalau misalnya ada beberapa daerah yang pakai daun pisang, ada daerah lain yang pakai daun bambu, karena ya jenis-jenis material daun itu yang banyak ditemukan di tempat mereka. Nah, sekarang saya mau ngebahas urusannya dengan faktor urusan aroma nih. Ngerasa nggak sih guys kalau misalnya kita makan atau kita menikmati sesuatu yang dibungkus sama kemasan tradisional tuh aromanya beda dengan yang dibungkus sama kemasan modern. Ngerasa nggak? Loh, kerasa, Bu. Kerasa Apalagi banget kalau ya? misalnya dibakar, Bu. Oh iya, benar. Ada aroma-aroma khas ya. Benar. Nah, sebetulnya kalau ngomongin soal material alam yang umum digunakan untuk mengemas dalam kemasan tradisional itu banyak banget, nggak cuma daun. Tapi kalau ngomongin soal variasi, daun ini yang paling banyak. Makanya hari ini saya akan mau ngebahas material kemasan yang berbahan dasar daun. Oke, yang pertama adalah daun pisang. Ini yang paling umum ya, paling common, paling sering ditemui. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Kira-kira produk yang dikemas dengan daun pisang ini produknya apa? Nasi Padang, Bu. Nasi Padang, betul. Yang lain? Ada lagi? Nasi bakar sudah pasti. Nasi bakar sudah pasti. Wah, nasi terus nih. Lemper. Oke, lemper, betul, lemper. Nagasari. Karena ya memang karakteristik daun pisang ini dia kan lebar. Dan dia memiliki lapisan lilin, sehingga dia sangat ideal untuk digunakan dalam pengemasan. Pertama, dia mudah dicari. Dia tumbuh dengan cepat. Terus karena permukaannya lebar tadi, dia sangat memungkinkan untuk diolah menjadi teknik-teknik membungkus yang beraneka ragam. Jadi ya, daun pisang ini adalah material kemasan yang paling umum ditemukan. Nah, next adalah daun jati. Nah, daun jati ini biasa ditemukan untuk membungkus panganan-panganan yang berasal dari Cirebon. Contohnya nasi jamblang. Nih kalau di slide saya gambarnya yang di sebelah kanan atas ya. Nah, daun jati ini karakteristiknya bentuknya agak membulat, lebar,
dan dia sama memiliki lapisan lilin. Cuman bedanya kalau daun pisang dia lebih halus. Kalau daun jati dia punya serat-serat daun yang lebih kasar. Gitu. Nah, daun jati ini sebenarnya sejarahnya panjang ya, kenapa ya, dan hubungannya dengan bagaimana dia digunakan untuk mengemas nasi jamblang. Karena dulu tuh ceritanya nasi jamblang tuh sebetulnya nasi yang dibagiin buat pekerja-pekerja Indonesia, pekerja-pekerja pribumi yang disuruh kerja paksa sama Belanda. Nah, konsumsi yang mereka terima dibungkus dengan daun jati ini. Nah, itu berlangsung sekian lama sampai akhirnya pada saat kita merdeka pun itu masih digunakan sampai sekarang. Justru bahkan ya yang namanya nasi jamblang itu harus menggunakan daun jati. Kalau dibungkusnya bukan sama daun jati dianggap bukan nasi jamblang ya otentik. Jadi di sini daun jati selain dia ngasih karakter aroma yang beda dengan daun pisang, dia juga sudah berkembang menjadi unsur identitas tersendiri. Gitu. Next, daun pandan. Pernah lihat nggak produk yang dikemas pakai daun pandan? Familiar nggak? Pernah lihat nggak? Ayo. Daun pandan. Kalau daun pandan sebetulnya di kita selain apa ya, lebih umum digunakan sebagai campuran memasak ya. Kalau misalnya bikin kola atau misalnya bikin bubur kacang hijau, biasanya dicemplungin buat ngasih aroma tambahan. Tapi sebetulnya daun pandan bisa digunakan sebagai bahan pengemas. Bahkan ini nggak cuma dilakukan di Indonesia. Kalau Indonesia tuh biasanya dibuat menjadi takir, istilahnya takir atau mangkuk kecil yang dibuat dari daun pandan, kemudian diisi adonan kue. Nah, kemasannya itu namanya takir. Tapi ya selain di Indonesia dalam bentuk takir tadi, sebetulnya daun pandan juga digunakan sama saudara-saudara kita di negara tetangga. Di Thailand bahkan daun pandan tuh ada yang dipakai untuk membungkus ayam. Kemudian ayamnya digoreng sehingga aroma daun pandannya meresap ke dalam ayamnya. Nah, kalau di kita sih biasanya ya, kalau daun pandan ini ya karena karakteristik aromanya manis, wangi, jadi dia biasa digunakan untuk mengemas kuliner tradisional yang sifatnya manis juga. Kayak ya itu tadi takir pandan, kue bika, kayak gitu. Oke, next, lanjut deh. Kulit jagung. Pernah lihat nggak produk yang dibungkus pakai kulit jagung? Familiar nggak? Di produk apa biasanya? Ada yang pernah lihat? Belum pernah lihat? Kurang. Cuman nggak tahu makanannya apa. Jadi gini, kalau untuk kulit jagung, biasanya digunakan untuk mengemas panganan-panganan yang karakternya lengket. Nah, kayak wajit, kayak gitu kan karakternya lengket ya. Sebetulnya ya selain faktor daerah tersebut memiliki atau menumbuhkan banyak tanaman jagung ya, kulit jagung ini kalau sudah dikeringkan, dia punya tekstur kasar yang khas. Nah, tekstur kasar ini yang membantu supaya panganannya lengket tadi mudah dilepaskan dari kemasannya. Jadi kemasannya nggak gampang sobek, terus panganannya juga nggak ketempelan residu atau sisa-sisa dari si kemasannya. Makanya si kulit jagung ini ideal untuk digunakan sebagai material pengemas produk-produk tradisional yang lengket seperti wajit. Nih gambarnya nih, kalau kalian pengen lihat yang tengah di sebelah kiri. Nah itu kulit jagung. Jadi kulit jagung itu kan sebenarnya warnanya hijau ya, hijau muda. Tapi kalau dia sudah dikeringkan, warnanya akan berubah menjadi kuning, krem gitu. Terus bentuknya lembaran yang besar, sehingga bisa digunakan sebagai material pengemas karena ya bidangnya lebar tadi, memudahkan dalam proses pengemasannya. Nah, karena dia dikeringkan, mungkin dia tidak akan meninggalkan aroma yang khas seperti daun jati ataupun daun pisang. Tapi dia tetap memberikan karakteristik atau profil aroma yang berbeda dibandingkan kalau kita menggunakan material-material daun yang lain. Gitu. Lanjut? Lanjut ya. Oke, lanjut. Ada janur kelapa.
Nah, janur kelapa ini umum lah ya. Ada yang belum pernah melihat ketupat sebelumnya? Pasti pernah lah ya, lihat ketupat, lihat lontong. Janur kelapa ini karakternya gimana? Dan bisa bantu saya ngejelasin nggak? Kalau janur kelapa. Ayo. Biasanya sudah dirobek. Oke, siapa dulu nih? Yaya dulu deh, boleh deh, Yaya dulu deh. Amar dari duluan. Oke, Amar dulu katanya. Ya udah. Biasanya kalau buka ketupat itu ini Bu, susah dirobek Bu, pakai tangan. Oh, karakteristiknya gitu, Kuat. susah dirobek. Kuat, oh ya oke. Yaya mungkin mau nambahin? Kalau secara tekstur agak kasar. Kasar. Oke. Yang lain, ada yang mau menambahkan karakteristik janur kelapa? Ini saya rasa banyak pasti pernah lihat lah, pasti familiar. Gimana? Ada yang bisa jelasin nggak? Harus dianyam dulu, Bu. Harus dianyam dulu. Oke, betul. Karena karakternya dia kan panjang ya, daun yang panjang. Kalau daun pisang panjang dan lebar, tapi kalau janur kelapa enggak. Dia lebarnya paling cuma 3-4 cm. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakannya sebagai kemasan, nah harus ada teknik-teknik khusus nih. Mulai dari dengan cara dililit, seperti yang kita biasa lihat di kue celorot tuh. Yang gambarnya di kanan bagian tengah ya. Jadi caranya dililit, kemudian ditahan dengan menggunakan lidi atau tusuk gigi. Tapi cara lainnya juga seperti yang disampaikan Luna tadi. Dia harus dianyam. Nah, janur kelapa ini ideal untuk digunakan sebagai material kemasan karena seperti yang disampaikan oleh Amar, dia secara struktur kokoh, dia nggak gampang putus. Ya, teman-teman kalau misalnya lebaran tahu sendiri ya, kalau misalnya kita mau buka ketupat harus menggunakan pisau supaya si anyamannya bisa terlepas. Karena ya secara struktur janur kelapa ini kuat, tidak mudah sobek. Terus teksturnya juga agak kasar, sehingga kalau misalnya digunakan untuk mengemas ketupat ataupun lontong yang pada saat proses pemasakan akan mengeluarkan pati dan lengket, nah dia akan mudah untuk dilepaskan juga. Tapi selain faktor-faktor tadi, janur kelapa ini juga meninggalkan aroma yang berbeda. Lontong yang dibungkus daun pisang dengan ketupat yang dibungkus dengan janur kelapa pasti memiliki profil aroma yang beda, aroma yang khas. Belum lagi yang namanya janur kelapa ini ya umum ditemukan di banyak daerah karena kita negara tropis. Belum lagi kalau yang namanya kelapa itu bisa dimanfaatkan hampir semua bagian tubuhnya, termasuk daunnya. Jadi janur kelapa adalah salah satu material alam yang paling sering digunakan sebagai media pengemasan selain daun pisang tadi. Gitu. Contohnya banyak banget lah selain ketupat sama kue celorot, lontong. Pasti teman-teman bisa menemukan contoh-contoh lain. Nah, saya mau ngambil contoh yang kedua nih. Yang berikutnya nih, daun bambu. Daun bambu ini sebetulnya kalau kita ngomongin influence sangat-sangat erat dengan pengaruh atau influence dari bangsa Cina. Nah, jadi gini, di Cina kan yang namanya bambu banyak banget ya. Teman-teman pasti tahulah nama lainnya Cina, negeri tirai bambu, ya karena mereka di sana banyak tanaman tersebut. Seperti kita semua tahu, secara dalam sejarah ya banyak bangsa masyarakat Cina yang masuk ke Indonesia, entah untuk berdagang, entah untuk bekerja, atau ya tawanan perang dan sebagainya. Sehingga influence kulinernya, influence budayanya juga ikut dibawa ke kita nih, termasuk cara mengemas dengan menggunakan material alam. Nah, karena di sana banyak bambu, ya begitu mereka ke Indonesia dan menemukan material yang sama, ya mereka gunakanlah daun bambu ini untuk mengemas. Yang paling umum ya buat mengemas bacang. Tuh yang gambarnya paling kiri, paling bawah. Bacang tahu lah ya, sejenis lontong tapi dibungkusnya dengan daun bambu dan bentuknya seperti piramid. Gitu. Nah, daun bambu karakternya pun berbeda dengan janur yang tadi kita bahas sebelumnya. Ngomongin bentuk udah beda, artinya kita ngomongin teknik pengolahan materialnya supaya bisa dipakai sebagai media pengemas juga beda. Kalau tadi janur harus dianyam dengan cara tertentu sehingga membentuk ketupat, ya kalau daun bambu tekniknya agak seperti
membuat lilitan dibentuk sedemikian rupa sehingga membentuk piramid, kemudian ditahan dengan tali supaya ya adonan beras bacangnya itu tidak berubah. Nah, kalau ngomong soal profil aroma, tentu daun bambu juga meninggalkan aroma khas yang menyerap ke dalam produk yang dikemas di dalamnya. Itu. Jadi penggunaan daun bambu dalam teknik pengemasan tradisional di Indonesia ya sedikit banyak merupakan pengaruh atau influence dari negeri Cina. Gitu. Sebenarnya masih banyak lagi sih material-material tradisional, kemasan tradisional yang berbahan dasar daun. Cuman ya saya kompres menjadi 7 aja dulu. Nah, kayak daun jambu air nih. Daun jambu air nih biasanya umum ditemukan di daerah Kuningan, Jawa Barat. Biasanya dipakai buat membuat tape ketan. Karena daun jambu air ini, selain dia ngasih aroma, ternyata dia membantu proses fermentasi tape ketan tersebut supaya lebih manis, supaya lebih wangi. Gitu. Jadi fungsinya nggak cuma sekedar membungkus, nggak cuma sekedar ngasih aroma, tapi juga membantu proses fermentasi. Yang namanya tape ketan Kuningan nggak bisa diganti sama daun yang lain. Harus pakai daun jambu air, karena yaitu tadi, dia memiliki kemampuan untuk membantu proses fermentasinya. Jadi kalau misalnya diganti dengan daun jenis lain, kemungkinan hasil fermentasinya berbeda, rasanya berbeda, dan ya sudah hilang ciri khas dari tape ketan Kuningan tersebut. Gitu. Dari ketujuh ini kira-kira teman-teman paling familiar sama yang mana? Kira-kira. Daun pisang sih, Bu. Daun pisang ya. Oke, memang sih itu yang paling umum ditemukan ya. Ya, tapi intinya kalau misalnya kita mengemas dengan material tradisional, pastinya ada aroma-aroma khas yang terserap ke dalam produk yang dikemas di dalamnya. Dan unsur aroma inilah yang menjadi ciri khas dari kemasan tradisional itu tadi. Unsur aroma ini nggak bisa didapatkan kalau kita menggunakan kemasan-kemasan modern yang merupakan hasil olahan pabrik. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengemas sebuah produk tradisional, nah kalian perlu perhatiin deh, apakah unsur aroma ini harus dipertahankan atau di skip juga nggak apa-apa. Karena boleh jadi kalau misalnya unsur aroma ini hilang atau berubah, identitas dari produknya juga beda. Kayak tadi, nasi jamblang Cirebon, kalau misalnya teman-teman ganti dengan plastik, bisa-bisa aja. Tapi mungkin dia akan dikenali sebagai nasi campur biasa, bukan nasi jamblang Cirebon. Begitu juga kayak misalnya olahan-olahan dari beras atau ketan, seperti bacang, ketupat, dan lontong. Mungkin teman-teman bisa aja ganti kemasannya dengan plastik ya. Kayak lontong kan sekarang ada yang plastik ya. Tapi unsur aromanya tidak akan diperoleh kalau misalnya teman-teman menggunakan material plastik tadi. Pasti akan berbeda. Gitu. Apalagi kayak bacang. Bacang udah identik dengan daun bambu dan identik dengan bentuk piramidnya tadi. Kalau misalnya teman-teman mau meredesain kemasan tradisional ini dengan material yang lain, apalagi dengan teknik pengemasan yang berbeda, boleh jadi orang nggak akan kenal produk tersebut sebagai bacang. Makanya, hati-hati nih, kalau misalnya dalam proses perancangan kemasan tradisional, make sure teman-teman mengidentifikasi dulu apakah unsur aroma dari produk tersebut harus dipertahankan atau bisa disubstitusi dengan kemasan yang lebih modern. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Ada yang mau tanyain nggak? Coba. Ini sih, Bu, saya agak penasaran juga pas Ibu ngebahas tentang yang daun bambu. Oh ya. Kalau untuk ini kan contoh untuk daunnya. Kalau untuk batang bambunya sendiri tuh bisa nggak sih dipakai sebagai kemasan tradisional gitu? Ada nggak? Oke, sip, terima kasih. Nah, batang bambu tadi kan yang kita bahas daunnya. Sekarang kalau bambu, ya bambu
dominan memang batangnya. Bisa nggak sih batangnya dipakai buat media pengemasan? Jawabannya bisa banget loh. Di sini ada nggak teman-teman yang dari Sumatera dan tahu yang namanya lemang? Ada nggak? Itu dimakan pakai durian enak, Bu. Oh iya, betul. Jadi kalau lemang itu sebetulnya batang bambu diisi dengan beras, kemudian tergantung daerah ya. Kalau di Sumatera biasanya polos, tapi kalau di Kalimantan Barat itu ada yang dicampur kacang merah. Dipadatkan di dalam batang bambunya, kemudian batang bambunya dibakar. Sehingga pada saat si lemangnya matang, nah aroma bakaran menyatu dengan aroma bambu merasuk ke dalam si berasnya itu tadi, beras dan pulut sih sebenarnya campurannya ya, beras dan pulut itu tadi. Jadi hasilnya akan berbeda dengan lontong gitu. Jadi kalau ngomongin bambu ya benar, selain daunnya batangnya pun bisa digunakan, dan ada kok contoh produk tradisional yang menggunakan batang bambu sebagai kemasannya, yaitu tadi lemang. Minuman juga ada yang dibuat dengan cara memasukkan cairannya ke dalam batang bambu, kemudian ditunggu berapa lama sehingga sedikit terfermentasi, ya hasilnya agak-agak seperti alkohol tradisional gitu. Jadi kalau untuk bambu bisa kok, bukan bisa, ada kok produk-produk yang dikemas dengan menggunakan batangnya, tidak hanya daunnya. Gitu ya. Cukup menjawab kah? Cukup, Bu. Makasih, Bu. Oke, thank you. Yang lain ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya nggak? Saya, Bu, Ya, boleh. Silahkan. soal kemasan tradisional. Dari tadi kan kita ngebahas kebanyakan buat makanan. Tapi sebenarnya ada nggak sih kemasan tradisional yang bukan ngebungkus makanan doang atau ngebungkus apa gitu selain makanan? Tapi pakai material tradisional. Iya. Pakai material alam, sorry. Oh, oke. Ya ada dong pastinya. Kalau material-material alam yang digunakan untuk produk non-makanan itu sebetulnya banyak banget. Dan pasti teknik mengolahnya juga beda-beda. Kayak misalnya bambu deh. Bambu itu kalau diserut halus, kemudian dianyam dengan rapi, jadinya besek. Nah, besek ini biasa digunakan juga untuk mengemas nasi berkat atau nasi campur. Ada juga dipakai buat mengemas batagor, dan terbukti makanan yang dibungkus dengan besek yang terbuat dari batang bambu serut tadi, aromanya beda dengan kalau misalnya kita bungkus dengan menggunakan kertas nasi atau paper box biasa. Aromanya pasti beda. Karena itu tadi, kan biasanya makanan itu kan dikemas, apalagi kalau misalnya dia dikemas dalam keadaan panas ya, dia kan akan mengeluarkan suhu tinggi sehingga yang namanya material alam itu biasanya mereka memiliki minyak atsiri atau ya minyak atau zat yang memiliki aroma khas. Nah, zat tersebut keluar karena suhu panas, kemudian ya secara tidak langsung merasuk ke dalam makanan yang kita kemas di dalamnya. Itu yang menyebabkan kayak nasi kotak yang dikemas di box biasa atau pagi yang dibungkus dengan kertas nasi, aromanya pasti kurang wangi dibandingkan yang dibungkus dengan besek itu tadi. Gitu. Nah, ngomongin soal batang bambu, kalau diserut halus, kemudian dianyam jadi besek, kalau diserut kasar, terus dianyam dengan renggang, itu jadinya ini yang biasanya kamu lihat di keranjang tahu Sumedang. Nah, pernah lihat kan? Nah, itu juga materialnya material alam. Namanya bosang itu. Oke, cukup menjawab nggak? Jawab, Bu. Makasih, Bu. Oke, satu pertanyaan lagi deh. Ada yang mau bertanya nggak? Ada nggak? Baiklah, Pak. Ada nggak? Mau nanya, Bu. Boleh. Ini kan kalau bungkusan tradisional tuh berarti ngaruhnya tuh dari aromanya ya, Bu ya, berarti. Ya, aroma, penampilan, struktur, sama nanti sustainability-nya, keberlangsungannya dengan alam. Ya. Aku mau nanya, Bu, kalau misalkan kita makanannya bacang gitu, Bu, misalkan. Ya. Tapi kalau misalkan bungkusannya kita pakai janur kelapa, kira-kira sah-sah aja nggak sih, Bu? Atau harus daun bambu gitu?
Oh, oke. Sip, sip. Thank you ya Rehan ya. Nah, sebetulnya kalau ngomongin bisa atau tidak, bisa-bisa aja. Cuman perkaranya adalah kadang-kadang ada produk-produk tertentu yang sudah identik dengan karakteristik tertentu. Kayak tadi, tape ketan sudah identik dengan dibungkus dengan menggunakan jambu air. Nah, bacang juga termasuk salah satu produk yang sudah identik pengemasannya dengan daun bambu. Karena sebenarnya bacang sendiri merupakan apa ya, hasil kuliner influence dari China. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah bisa atau enggak, bisa-bisa aja. Cuma pertanyaan berikutnya adalah apakah dia masih bisa diidentifikasi sebagai barang yang sama? Nah, kalau misalnya kita harus mempertahankan identitasnya, ya berarti kita harus mempertahankan dia menggunakan material alam aslinya. Ya, kalau misalnya dia menggunakan daun bambu, ya dia harus pakai daun bambu supaya dia tetap diidentifikasi sebagai bacang, bukan produk yang lain. Gitu, Rehan. Oke, cukup menjawab ya. Cukup, Bu. Makasih, Bu. Sip. Oke, minggu lalu kita udah ngomongin penampilan, hari ini kita ngomongin aroma, jadi next minggu depan kita bakal ngomongin soal struktur kemasan tradisional ya, teman-teman. Tapi untuk menyimpulkan hasil kuliah kita hari ini, nah ini berikut summary-nya. Kalau misalnya kita mau mengembangkan sebuah kemasan baru berdasarkan kemasan tradisional, kita harus mengidentifikasi dulu sifat fisik produk yang akan dikemas. Dia akan lengket nggak, dia akan mengeluarkan residu minyak nggak, dan sebagainya. Karena ini akan menentukan material dan teknik pengemasannya. Yang kedua, nah ini penting, kita harus mengidentifikasi elemen tradisional yang sudah melekat pada produk atau kemasan existingnya dulu. Kayak tadi, bacang ini elemen tradisional yang sudah melekatnya apa? Apakah bentuk piramidnya? Apakah daun bambunya? Nah, kalau misalnya kita berubah, apakah orang masih mengenali dia sebagai sesuatu yang sama? Nah, ini harus kita perhatikan. Jadi, kita harus mengidentifikasi elemen tradisional yang sudah melekat terlebih dahulu. Dan terakhir, identifikasi identitas kedaerahan sesuai asal produk. Nah, kayak tadi ya, tape ketan dari Kuningan harus pakai daun jambu air, ya berarti itu memang identitas kedaerahannya seperti itu. Nasi jamblang khas Cirebon harus menggunakan daun jati, ya berarti untuk mempertahankan dia sebagai bagian dari kekhasan kuliner Cirebon, ya dia harus pakai daun jati. Makanya kalau kita merancang, nggak cuma sekedar keren-kerenan doang guys. Kita harus paham ini. Karena yang namanya pengembangan, apalagi dari kemasan tradisional ya, ada unsur-unsur budaya yang harus kita jaga dan kita pertahankan sebelum kita modifikasi atau kita kawinkan dengan sesuatu yang baru. Gitu ceritanya. Nah, untuk minggu depan, saya harap sih teman-teman sudah mulai bisa merencanakan ya dalam tugas. Kan kemarin saya ngedrop tugas ini ya, merancang atau membuat sketsa mengenai pengembangan kemasan baru berdasarkan kemasan tradisional. Nah, saya harap dengan adanya materi baru hari ini, teman-teman mulai bisa mengembangkan konsep sketsa kasarnya berdasarkan kekhasan yang dimiliki sama produk-produk tradisional tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya kemarin masih ngomongin soal penampilan, mungkin hari ini unsur aroma juga bisa dipertimbangkan dalam mengembangkan sketsa teman-teman. Sehingga nanti hasil desainnya, itu tadi, walaupun menjadi sesuatu yang lebih baru, tapi tetap unsur-unsur tradisionalnya tidak hilang. Begitu saja. Nah, ada yang mau tanyain nggak sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini? Sudah jelaskah? Oke, materi-materi semuanya sudah ada di LMS ya. Nanti bisa diakses aja. Dan kalau misalnya ada pertanyaan susulan, bisa kita diskusikan di pertemuan minggu depan. Oke, kalau begitu terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Yuk, Terima kasih, Bu. sama-sama.